Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang dalam nama Yesus. Hari ini saya membawa kabar baik untuk saudara, kita bisa semakin bertumbuh. Amin saudara. Apapun yang firman Tuhan katakan untuk kita percayai, untuk kita berjalan di dalamnya, kita bisa. Karena kita sudah ciptaan baru. Kita punya potensi, kita punya kemampuan, urapan. Kita punya seorang penolong, satu pribadi penolong yang menolong kita. Segala perkara, segala hal kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan all things, semuanya di dalam Kristus, melalui Kristus yang memberi kekuatan sama kita. Amin sudah. Haleluya, thank you Lord Jesus. Hari ini saya kira kosyamala sebentar ya, kiranda kosyamala, tikinda kosyamala. Bapak, saya berdoa di dalam nama Yesus agar anak-anakmu boleh menangkap kebenaran ini dan lebih lagi dimerdekakan bahwa kuknya Tuhan Yesus itu mudah, bebannya ringan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saudara, saya menyinggung soal pikiran. Karena hati saudara yang baru itu mau melakukan kehendak Tuhan. Hati saudara yang baru itu seperti Tuhan Yesus. Amin saudara, firman Tuhan yang bilang gitu. Saudara sudah lahir dari Allah, hati saudara mau. Yang bikin masalah tuh pikiran kita. Banyak orang suka bilang, aduh Bung Mon gimana pikiran saya? Itu normal aja. Amin saudara, nggak usah heran. Selama kita di dunia ini, kita akan selalu urusan dengan si pendusta ini, ya kan? Dan dia menyerang nomor satu karena dia nggak bisa lagi menguasai roh kita. Amin, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, tapi dia berusaha akan menyerang pikiran kita. Dia taruh segala gambaran, imajinasi, opini, supaya kita jangan sampai mengalami kemenangan. Tapi itu sudah diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku bisa melakukan apapun melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara, ingat yang susah-susah, Tuhan Yesus sudah atasi. Ingat juga dia sudah pakai mahkota duri. Sehingga kita nggak usah stres, nggak usah seperti orang dunia. Ya kan, harus cari-cari solusi. Dengar A, B, C, D. Yang hasilnya belum tentu. Ya kan, haleluya puji Tuhan. Ya kan, kita dengan iman kita bisa ya. Kita langsung saja saudara ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi pikiran-pikiran itu timbul ya kan, dari kepercayaan. Nah, tapi gini saudara, contohnya, kalau saudara lagi duduk di tempat umum, ya kan, mungkin saudara lagi duduk di bank, lagi nunggu sesuatu, terus dengar orang memaki-maki, saudara dengar orang memaki-maki kan, terus lantas, wah orang itu memakinya luar biasa. Sekarang saya tanya, apakah saudara bersalah nggak? Karena saudara dengar orang lain memaki. Tidak kan? Karena itu kan bukan saudara. Saudara hanya dengar orang lain memaki-maki. Tapi itu saudara bisa pilih, saudara bisa mengamini, bisa setuju sama orang itu, terus ikut-ikut ngomong. Atau saudara, saya nggak mau tahu, itu bukan urusan saya nggak mau terima. Demikian juga, iblis akan berusaha menaruh dalam pikiran saudara dan saya, terus-menerus ya. Tapi tenang aja ya, saya dulu saudara, aduh, dibandingkan dengan sekarang itu saudara, benar-benar sekarang itu jauh lebih gampang mengarahkan pikiran saya. Oleh anugerah Tuhan, saya lagi bermegah di dalam dia. Dulu saudara, saya susah tidur karena pikirannya seperti tidak mau berhenti. Biarpun badan itu sudah capek sekali, saya nggak bisa tidur saudara sampai jam 3 pagi. Ya kan, antar kalau udah baru bisa tidur. Sedangkan besoknya saya harus kerja waktu itu ya, saya kerja di kantor kan. Jadi saya ngantuk, jadi berat buat saya. Tapi puji Tuhan, ada urapan di dalam kebenaran. Ya kan, jadi ingat saudara, iblis walaupun dia taruh pikiran-pikiran, apalagi pikiran imajinasi yang jahat, yang buruk atau apa, saudara nggak usah merasa bersalah. Dan ingat, selama saudara tidak terima pikiran itu, amin, saudara oke, nggak usah bilang, aduh Tuhan, kok ada pikiran itu, oh Tuhan ampuni saya. Hei, hanya saudara nggak perlu terima aja. Saudara nggak bertanggung jawab, sama kan, kalau orang memaki-maki di hadapan saudara, saudara nggak perlu minta maaf kan. Kalau ada satu orang ibu, orang itu maki-maki kepada si ibu ini, saudara nggak perlu minta maaf sama dia kan? Karena kan bukan saudara yang maki-maki. Makanya begitu juga. Kalau segala pikiran yang timbul imajinasi, ya kan, apalagi yang tidak baik, itu bukan dari saudara, bukan dari Roh Kudus, bukan dari manusia batin saudara. Saudara itu sudah ciptaan baru. Ciptaan baru saudara. Cuma pikir apa yang Filipi 4 dan 8 nanti kita baca ya. Katakan
yaitu pikiran yang murni, yang indah, yang kudus. Itu manusia baru saudara. Jadi kalau yang tidak baik, saudara nggak perlu minta-minta ampun sama Tuhan seolah-olah saudara tanggung jawab. Amin. Saudara tolak aja di dalam nama Yesus. Amin. Saudara. Jadi saudara harus sadar segala sesuatu yang datang di pikiran kita tidak selalu berasal dari diri kita. Amin. Ini kemerdekaan yang memerdekakan. Dan iblis kadang pakai, bukan kadang, dia sering pakai kata saya. Saya. Padahal itu dia. Saya benci orang itu. Terus dikasih perasaan marah. Itu bukan dari roh saudara loh. Itu iblis berusaha menyusup. Supaya saudara mulai pikir-pikir. Supaya dia punya akses semakin lebih lagi jadi emosi. Pertama-tama mungkin enggak, tapi lama-lama pikir, wah mukanya jadi merah. Tekanan darah jadi naik. Nah, itu masih belum apa-apa kecuali saudara mulai ngomong. Memang dasar. Waktu saudara ngomong ke orang, itu buka pintu sama dia. Saudara sudah kena tipu. Saudara pikir itu pikiran saudara, padahal itu bukan. Itu bukan pikiran saudara. Manusia baru saudara, ya kan, itu mau mengasihin. Jadi pikiran benci, apalagi sampai marah, sampai seperti mau menyakitin, itu bukan pikiranmu. Jangan terima pikiran itu, apalagi ngomong ke orang. Amin, haleluya. Nah, gimana caranya nanti sebentar ya saudara ya. Jadi dikatakan di sini, ya kan, Roma 8 ayat 6. Ya kan? Saya baca dari bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesia tuh pikiran, ya kan, kecenderungan pikiran tuh the mind. Itu diterjemahkan sebagai keinginan. Keinginan tuh sama pikiran tuh beda. Ini bicara mengenai pikiran. Ya kan kalau bahasa Inggrisnya dikatakan the mind governed by the flesh, pikiran yang dikuasai daging. Ya kan? Pikiran, segala ide, imajinasi, usul, opini, argumen, ide yang dikuasai oleh daging. Maksudnya apa? Itu timbul dari pikiran manusia semata-mata yang iblis tunggangin, ya kan? Yang tidak berdasarkan penebusan Kristus. Itu pikiran daging. Semua berpusatkan pada jeripayah manusia. Lupa siapa kita, ya kan? Sebentar saya minum dulu sana. Jadi itu pikiran daging itu bukan soal dosa ya. Jadi itu bicara mengenai daging, itu bicara mengenai kemampuan kita, bukan berdasarkan siapa kita di dalam Kristus. Jadi itu semua opini, semua itu berakar, berdasar bukan atas penebusan Kristus, bukan atas siapa kita di dalam Kristus. Itu akan menyebabkan waktu kita mulai berpikir begitu, saudara bisa kenalin ya itu apa? Mulai ada death, ada gelap, maut, rasa tidak berdaya, bisa emosi negatif, toksik emosi, ya kan, mungkin marah, mungkin benci, ya kan, dendam, segala sesuatu yang maut, takut. Contohnya begini misalnya, mikir mengenai anak, aduh gimana ya, kalau saudara yang udah menikah ya, aduh anak saya nanti gimana ya, dunia ini makin susah, aduh nanti anak saya gimana ya, aduh saya harus berdoa. Nah, niatnya baik mau berdoa, tapi dia lagi berpikir dari pikiran daging, karena dia lupa. Tunggu dulu, firman Tuhan ngomong apa? Amin, saudara. Apakah kita cuma sendirian? Apakah segala sesuatu berpusatkan pada diri kita atau berpusatkan pada Yesus yang sudah menebus kita? Kita akan bicara, dia yang menopang kita loh, bukan diri kita sendiri. Amin, saudara. Amin. Doa kita itu cuma respon dari apa yang Yesus sudah lakukan.
makanya cooknya dia jadi mudah. Tapi kalau kita yang jadi pusat, jadi berat. Nah itu mulai rasa takut. Doa tapi dari rasa takut. Aduh, jangan sampai Tuhan, jangan. Jadi memohon-mohon, ya kan mulai ada rasa takut. Apalagi kalau gitu mulai ngomong sama ibu-ibu yang lain. Itu akan lebih parah. Dari pikiran takut itu dari siapa? Bukan dari Tuhan. Ya kan contohnya. Atau bagi yang belum menikah, ya kan, wah kamu udah, saya ini udah, nah pakai kata saya kan, saya udah umur berapa nih, waduh nanti gimana, kok kayaknya belum ada, kenapa Tuhan? Nah terus mulai dari situ kalau terus mulai mikir-mikir begitu, terus ngomong lagi ke orang, nah iblis akan komporin, dia akan komporin saudara. Makanya kamu biar firman ngomong gitu, kamu harus berusaha dong, cari-cari kesana kemari, bergaul. Jadi itu bikin malah jadi berat, jadi bingung. Kenapa? Lupa. Tunggu dulu, Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum kita ada, ya dia sudah siapkan kerinduan hati kita. Sudah ada pasangan hidup saudara dan saya. Ya saya sudah menikah ya. Sudah ada saudara. Itu bukan berdasarkan kelayakan saudara. Saudara begini dan segitu seperti orang dunia. Ya kan? Harus begini dan begitu. Kalau kita, karena kita punya kerinduan. Amin saudara. Tuhan sudah siapkan kerinduan hati saudara. Jadi waktu berpikir, ya kan, dari daging, ya kan, tanpa penebusan Kristus, lupa jati diri kita, menyebabkan maut. Rasa stres, rasa tidak pasti, takut. Di posisi ini, iblis, roh agamawi, akan mendorong saudara untuk berusaha mengatasi lewat doa. Nah, jadi berdoa sembari khawatir. Amin. Jadi kemudian kita bukan beroperasi dari iman bahwa Yesus sudah sediakan karena Yesus sudah ada. Kita beroperasi dari posisi belum menang, belum dikasih, belum selesai. Itu bikin frustasi. Makanya ada orang-orang yang kemudian, mana Tuhan? Nah gitu kan. Kenapa? Mulai dari ada percayaan dan pikiran. Mengizinkan pikiran-pikiran itu menguasai, govern, berarti menguasain. Karena sebelum kita bertindak, ya kan, jiwa kita tuh kan jadi perantara antara hati kita sama tubuh kita. Itu ada jiwa, pikiran, emosi, kemauan. Itu jadi perantara. Makanya kalau kita nggak perbaruin, ya kan, kita nggak izinkan firman yang membasuh kita, akan jadi berat, saudara. Karena yang di luar ini seperti lebih nyata gitu loh. Padahal penebusan Kristus itu nyata. Tapi di situ katakan pikiran daging. Segala sesuatu mengenai pekerjaan juga. Mana Tuhan, saya belum kerjaan, bisnis saya belum berhasil. Ya kan? Nah itu sama aja. Kalau cuma berpikir begitu, terus kemudian tanya orang, cari informasi kanan kiri, malah tambah bingung, tambah berat. Tapi the mind governed by the spirit, pikiran yang dikuasain oleh roh, itu life and peace, hidup dan damai sejahtera. Bukan menyangkali ya, ada masalah, enggak. Karena fakta rohani, fakta roh itu sudah lebih tinggi daripada yang kelihatan. Karena segala sesuatu tuh akannya dari roh. Makanya kita harus prioritaskan supaya nggak dibikin bingung. Makanya Tuhan bilang, nggak rumit, jangan mau digeser ya dari the simplicity that's of Christ, dari kesederhanaan yang ketidakrumitan di dalam Kristus. Kristus tuh nggak rumit, makanya saudara lahir baru juga tidak rumit. Amin saudara. Saudara nggak cari terus, nggak ada habis-habisnya. Akhirnya aku diselamatkan. Tidak begitu kan? Jadi pikiran roh, pikiran yang berdasarkan kita mulai berpikir dari posisi siapa kita di dalam Kristus. Kita berpikir dari posisi kita nih dikasihin. Allah tuh Allah Bapa pemilik langit dan bumi. Itu mengasihin kita. Dia peduli sama kita. Dia mengasihi kita terus menerus. Amin saudara. Dia sudah menebus kita dengan sempurna. Haleluya, waktu kita mulai berpikir dari situ, tunggu dulu, Allah mengasihi saya, gimana nanti ini dunia mau ada perang, sekarang Rusia udah semakin mengancam, ya kan, dia udah mulai sebut itu perkataan end,
N-word katanya kalau di Amerika itu bicara mengenai nuklir. Karena kalau udah satu nuklir dilancangkan, saudara, yang lain harus kasih respon. Waduh, itu seperti bunuh diri, saudara, sebetulnya. Tapi itu tidak akan bisa selama kita masih di bumi loh. Jadi kalau mau pikir masa depan, tanpa kita tahu kita siapa, akan ada maut. Tapi kalau kita ingat, tunggu dulu, kita sudah dalam Kristus. Kita ini kita nih ibaratnya seperti Nabi Nuh, sudah di dalam bahtera. Dia nggak ada di luar, di dalam badai, di dalam flood ya, di dalam banjir, di dalam air bah. Enggak, dia ada di dalam bahtera. Sudah dalam Kristus. Nabi Nuh nggak setengah mati loh. Amin, saudara, dia terpelihara sempurna. Amin, saudara. Dan dikatakan the ark itu tempatnya dia kapal yang besar itu, bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya ark ya, bahtera itu kemudian stop di Gunung Ararat. Itu ada artinya, saudara. Ararat itu dibicara mengenai bagaimana kutukan sudah dirubah jadi berkat. Kedatangan Yesus mengubahkan kutukan, ketidakberdayaan manusia, kesedihan, ya kan, rasa tertekan yang gak habis-habisnya, kengerian kekal, sudah dirubah jadi berkat karena Yesus. Wow. Makanya dikatakan waktu Balak mau menyuruh Bileam, ya kan, ayo kutuk itu orang Israel. Dia kan sebetulnya dia ada karunia, tapi dia tidak hidup buat Tuhan ya. Jadi dia bilang, aku gak bisa memberkatin orang yang diberkatin Tuhan. Aku gak bisa mengutukin mereka yang sudah diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saudara ditentukan untuk diberkatin, bukan lagi dikutuk. Waktu saudara dan saya kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Apalagi sekarang kita sudah jadi anak Dia. Buang itu semua. Opini, perasaan, ya kan, pengalaman orang, segala sesuatu. Seperti seolah-olah kita harus melayakan diri kita lagi. Itulah ajaran tradisi agamawi. Itulah kebenaran diri sendiri yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Jadi berat, itu bukan punya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi ingat, saudara, waktu saudara mulai rasa berat, tertekan, saudara mulai ada rasa benci, emosi, langsung tekanan darah naik. Stop dulu. Saudara lagi pikir apa? Saudara lagi percaya apa? Amin. Karena waktu saudara mulai berpikir, sesuaikan dengan kepercayaan saudara di dalam Kristus. Saudara lihat, tunggu dulu. Apa ini? Waktu itu juga waktu saya diserang, saya sudah ditebus. Tapi lagi lengah. Saya sudah disembuhkan dari alergi yang dokter bilang gak bisa sembuh. Ya kan, saya sudah sembuh. Tapi kemudian iblis coba lagi taruh pikiran. Itu waktu itu tatakin ini begini, taruh ini ya supaya ini jangan debu, supaya jangan kena alergi. Nah, itu udah buka pintu karena saya ngomong. Nah, dari situ tambahin pakai yang lain. Iya, semua harus ditutupin. Dari situ gejalanya muncul lagi. Tapi kemudian saya sadar karena firman-Nya ada hidup dan damai. Hidupnya itu akan mengusir kegelapan, saudara. Mengusir maut yang iblis coba taruh. Saya bilang, tunggu, saya marah sama iblis. Saya bilang, kurang ajar kamu. Enggak, saya bilang, saya sudah diampunin. Saya tolak itu pikiran yang enggak benar. Saya tolak itu, saya ambil itu baju-baju yang menutupi. Saya bilang, saya ambil dan saya duduk di situ. Saya bilang, saya bisa duduk di mana aja. Karena saya sudah ditebus. Saya mau ngomong firman. Saya mengakui firman. Saya mengarahkan pikiran dan mulut kepada firman-Nya. Saudara, gejalanya pergi. Saudara. Amin, saudara. Makin hari-hari kita bertekun dalam firman-Nya, makin susah iblis menipu kita. Karena gampang ketahuan. Karena firman-Nya itu adalah terang. Ya kan, ini kayak ruangan saya ini terang. Akan susah kan untuk yang tidak baik ya. Contohnya gini lah, kalau di halaman tuh ada batu besar. Nah, batu itu kan kalau di tanah, ya kan, itu gak kena matahari kan, gelap dia. Kalau saudara angkat batu itu suka ada apa? Suka ada yang kriap-kriap, ntar cacing. Karena nggak kena matahari. Amin. Tapi kalau kita membiarkan firman yang menerangi seluruh aspek hidup kita, ya kan,
akan susah bagi iblis, gampang ketahuan. Iblis gak betah, saudara. Amin, saudara. Firman-Nya itu pedang, firman-Nya itu adalah hidup, itu seperti api buat dia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi akan menimbulkan damai dan sejahtera. Dan kita langsung ke Filipi 4. Jadi walaupun kita Filipi 4 sebelumnya dari Filipi 6 yang mengatakan jangan khawatir akan apapun juga, tapi nyatakan ya keinginanmu kepada Tuhan dalam segala permohonan, ucapan syukur, ya kan, supaya damainya menguasai kita. Serahkan khawatirmu. Kan Yesus sudah bilang, datang sama aku dulu, bukan sama si A, si B, si C. Tidak, Yesus nggak bilang nggak boleh ke orang, tapi dia bilang ke dia dulu. Punya kebiasaan apa-apa ke dia dulu. Karena dia ada sama saudara 24 jam sehari. Dia yang paling pandai, dia yang paling pintar, dia yang paling tahu masalah saudara. Tidak ada manusia yang tahu seperti dia. Dia yang tahu lebih daripada saudara atau siapapun. Makanya datang ke dia. Dia paling tahu bagaimana, saudara. Haleluya. Makanya kemudian dikatakan di ayat 8, setelah kita berdoa, kalau kita tidak izinkan roh firman-Nya menjagai pikiran kita, ya kan, kita tidak pelihara dengan pengakuan kita siapa di dalam Kristus, nanti iblis berusaha dengan lihainya, ya kan, dia coba taruh pikiran suatu supaya saudara ngomong untuk membatalkan doamu. Ini contohnya kan, dikatakan akhirnya saudara-saudara setelah berdoa, setelah ada damai, aku sudah serahkan kekhawatiranku. Tapi kemudian setelah itu, akhirnya saudara-saudara, ya kan, apapun yang benar. Ini saya baca dari bahasa Inggrisnya, dari New King James ya, yang lebih jelas ya. Apapun yang benar. Benar nggak sesuai firman? Amin, saudara. Terus apapun yang noble itu yang mulia. Apapun yang mulia, hal-hal yang mulia. Apapun yang just. Just itu adil. Keadilannya Allah, dosa-dosa saudara, ketidaklayakan saudara sudah dihakimin. Kesalahanmu, pelanggaranmu sudah dihakimin. Saudara itu sudah diampunin. Itu keadilannya Allah buat saudara. Apapun yang adil. Jadi jangan suka memelas-melas, Tuhan aku janji deh, kok aku gini lagi Tuhan. Gak perlu janji. Terima aja dengan iman pengampunan dia. Amin, saudara. Jadi apa yang adil? Saudara udah salah, saudara tetap berhak. Waktu saudara terima lagi pengampunan, saudara tetap berhak mengalami yang terbaik. Terus apapun yang adil, apapun yang pure, yang murni. Yang murni. Amin, saudara. Firman-Nya adalah murni. Amin, saudara. Kalau kita percaya firman-Nya, firman-Nya memurnikan kita. Murni enggak? Kalau kita bilang, iya, ini semua buat Tuhan. Saya mau bisnis supaya saya punya banyak uang untuk kasih ke Tuhan. Kadang orang kan begitu, alasannya begitu. Oke, kalau benar murni. Sekarang bagaimana dengan keuanganmu sekarang? Amin, gak usah yang nanti. Karena kalau engkau setia sama yang kecil, engkau setia sama yang besar. Kalau yang kecil aja engkau gak konsisten, engkau gak bisa, saudara gak bisa yang besar. Amin. Jadi itu murni, bertumbuh terus. Firman-Nya akan terus memurnikan kita. Amin, saudara. Karena itu semua tidak murni karena kita berusaha melakukan sesuatu untuk dapat. Nah itu gak perlu. Itu sudah milik saudara, kemakmuran. Kelimpahannya itu warisan saudara. Amin. Jadi yang murni. Murni berarti dari firman-Nya. Apapun yang lovely, yang indah. Jangan isi kita dengan bencana lagi. Bencana terus-menerus, lihat. Ya kan di media ya. Bencana terus-menerus mengenai masalah. Jangan. Kita perlu tahu sekedarnya. Seturut pimpinan rohnya ya. Kita perlu tahu kan untuk kita berbelas kasihan, kita peduli. Tapi jangan terus-menerus karena firman-Nya mengatakan arahkan pikiranmu kepada apa yang indah. Karena terus-menerus berpikir mengenai musibah, masalah, bencana, apalagi mata kita terus melihat. Itu tidak nyolong saudara dan saya. Kita nggak bisa jadi berkat untuk mereka. Karena itu akan menjadi kita berat, itu tidak menimbulkan iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita hanya bisa bekerja waktu kita melihat Yesus. Ya kan? Penebusan dia. Yesus adalah indah. Dia adalah lovely. Altogether lovely. Dia indah, dia tidak ada cacatnya. Dia tuh bulu yang terkulai, dia gak patahkan. Dia benar-benar 100% murni, indah, kudus, benar. Waktu kita ngelihat penebusan Yesus, kita akan mulai melihat hal-hal indah. Kita
kita mulai keindahan hatinya Bapa kita. Kita mulai bisa fokus, ya kan? Kita lebih mengarahkan kepada apa yang indah. Dan itu akan manifestasi dalam hidup kita, saudara. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kita akan mulai ada kemampuan, ya kan? Pikiran kita akan lebih lagi kepada yang indah, bukan kepada apa yang buruk. Ya kan, kita akan mengubahkan selera kita. Kita lihat, aduh Bapak terima kasih ya, Kau sudah ciptakan ini untuk saya nikmatin. Terima kasih ya, karena Yesus, ya kan, saya bisa menikmatin. Terima kasih Bapak. Kita mulai begitu, apa yang terjadi itu kemudian mengubahkan selera kita. Tanpa disuruh-suruh, dilarang, kita nggak, apa sih nonton film ini, ngeri, bunuh-bunuhan, aduh, kita mulai nggak suka. Kenapa? Karena waktu kita melihat kepada Yesus yang indah, yang terindah. Kau yang terindah. Habis lah. Itu akan mengubahkan kita. Nggak ada yang larang. Kadang saya nggak tahan. Kalau nonton action gitu, nemenin anak saya bilang, Mam, temenin dong. Lihat itu fantasi. Waduh, saya bilang, saya nggak mau, saudara. Itu mengganggu saya. Kenapa? Karena udah kebiasaan ngelihat sama Yesus. Di surga gak ada yang begitu, yang sadis-sadis. Di surga gak ada, saudara, monster. Saya suka ngomong sama anak saya, di surga gak ada monster. Yesus tuh indah. Semuanya baik yang Allah ciptakan. Gak ada yang menyakitkan, gak ada maut, gak ada kegelapan sedikit pun, saudara. Makin kita lihat Yesus, kita akan merubah selera kita. Ya kalau sudah lihat orang main game, main bunuh-bunuhan, ya kan, tusuk, potong, aduh. Saudara, biarlah saudara keindahannya mengubahkan mata saudara. Karena itu akan manifestasi dalam hidup saudara. Kenapa sekarang orang makin sadis, saudara? Karena pikirannya terus, imajinasinya, wah makin sadis kadang-kadang, ya kan. Kita kan pakai smart TV ya kan. Saya jarang nonton TV di Indonesia. Sekarang temenin kadang-kadang anak, ya kan, suami ya nonton ini ya, ada saat ya, terus kadang-kadang cuma sekelebat lihat judul-judul film. Aduh, saya bilang, kenapa manusia jadi makin sadis? Karena terus-menerus pikirannya diisi dengan yang seperti itu. Saudara, Yesus lebih besar kasih karunia Tuhan. Amin, fokus sama dia yang indah, ya kan. Apapun yang good report, laporan yang baik, bukan laporan yang buruk. Ya kan, ya biar aja walaupun saya mengalami ini semua Tuhan, saya tetap mau ikut dia. Itu bukan laporan yang baik. Doakan orang itu gak mengerti. Dia tidak mengerti, itu bukan dari Tuhan. Doakan saja. Itu bukan laporan yang baik ya. Terus jika ada virtue, ada sesuatu yang bernilai, jika ada sesuatu yang patut dipuji, wah puji Tuhan. Ya waktu anak kita mau berjalan dalam kasih, ya kan, mau saling mengasihi, kita puji. Jangan cuma pencapaian, hanya puji Tuhan ya kalau nilainya baik, dia punya prestasi, ya kan, itu penting. Tapi puji juga waktu anak kita mau mengampunin, mau mengasihin, itu patut dipuji. Habis lah, hal-hal yang luhur, yang mulia, ya kan, itu, ya kan, patut dipuji, ya kan. Kita pikir yang itu, puji Tuhan, ya kan. Meditate, pikir akan hal-hal ini. Karena itu sesuai dengan pikiran Kristus. Kami saudara bisa berpikir. Karena saudara tidak diberikan roh, ya kan, yang membuat saudara takut lagi. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, pikiran yang sound mind, pikiran yang utuh. Ya kan, sound mind, pikiran yang jernih, pikirannya Kristus. Saudara punya pikiran Kristus. Kenapa? Karena dia sudah jadi kepala kita. Kita bisa berpikir seperti ini. Kita bisa berpikir apa yang murni, apa yang benar, apa yang patut dipuji, apa yang adil. Kita bisa, saudara. Kita sudah lahir baru. Ingat, apapun yang firman Tuhan katakan, kita perlu lakukan. Kita bisa. Karena saudara bukan manusia biasa. Saudara sudah ciptaan baru. Saudara diurapin. Roh Kudus menemani, mendampingi saudara. Dia adalah roh kebenaran. Waktu saudara mau menundukkan pikiran saudara, kita mau, dia akan mengurapin. Saudara nggak sendirian loh. Saudara ditopang. Surga menopang saudara. Allah ada di pihak saudara. Roh Kudus mengurapi saudara. Saudara bisa berpikir. Lihat saudara berhasil. Lihat saudara meningkat. Lihat saudara tersenyum. Amin, karena ada orang yang mungkin suka murung,
Serius, saya punya kecenderungan serius. Amin. Makanya waktu kecil anak saya suka sama pengasuhnya karena pengasuhnya suka tersenyum. Jadi saya bilang, Tuhan, ini anak saya mau dia sama saya, bukan sama pengasuh. Tuhan bilang, kamu lebih banyak tersenyum ya. Jadi sekarang saya taruh di foto saya waktu saya tersenyum. Nah, serius ya, nggak apa-apa. Saya ini orangnya serius, tapi puji Tuhan, Yesus juga serius, tapi dia juga penuh sukacita. Sekarang Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi taruh di foto, taruh itu waktu saudara tersenyum. Itulah diri saudara. Amin. Haleluya. Lihat diri saudara demikian. Amin. Jadi kita bisa ya berpikir seperti ini ya. Karena siapa kita di dalam Kristus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi penting sekali ya kan untuk kita berpikir dari siapa kita di dalam Kristus. Nah, saya akan sambung di yang kedua. Yang penting saudara, saya ingatkan hari ini, apapun yang saudara perlu lakukan, saudara bisa. Saudara bisa perbarui pikiran saudara, itu tidak susah. Mulai 1-2 ayat, jangan anggap remeh. Ya kan, ada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari kan. Kita setiap hari gosok gigi. Ya kan, kita setiap hari mandi. Ya kan, kita sudah mungkin gosok gigi udah nggak hitung. Mungkin udah ribuan kali dari sejak kecil sampai sekarang. Ya kan, tapi kita nggak berhenti kan. Kita akan gosok gigi lagi. Saya akan gosok gigi lagi nanti malam. Saya akan gosok gigi lagi besok. Ya kan, kita mandi. Kita akan mandi lagi. Tapi coba kalau saudara mulai berhenti. Ya kan, bosan kan saya udah sering. Apa yang terjadi? Mulai ada sesuatu yang mulai turun. Nanti akan ada masalah. Kenapa? Karena itu hal-hal yang sepertinya kecil, tapi penting saudara. Amin saudara, sama aja. Ya kan, mulai mungkin nggak usah 100 firman kita renungkan. Tapi ada hal yang saudara sudah dengar. Ada nggak yang saudara catat? Ada nggak yang saudara taruh di meja saudara, di samping tempat tidur saudara? Paling sedikit 2-3 ayat. Jangan anggap remeh saudara. Karena itu bisa terus bertumbuh menjadi besar. Amin saudara. Saudara bisa. Kita bisa mengarahkan pikiran kita. Amin. Dan itu roh saudara. Waktu saudara mulai mengarahkan, nanti saya di yang kedua ya. Hati saudara kepada dia. Saudara mulai, itu jadi prioritas saudara. Nomor 1, saudara akan lebih damai. Amin. Waktu saudara mulai, lebih lagi pelihara imanmu dengan bertekun. Ada saat mungkin gak tiap hari. Ada saat mungkin saudara sedikit gak fokus. Tapi balik lagi. Mungkin ada saat ada orang yang mungkin lupa sikat gigi, udah kecapean. Aduh, capek hari itu. Langsung tidur. Waduh. Masa sikat gigi lagi. Ya, habis saudara, sama aja. Mungkin lagi berkurang. Balik lagi saudara. Saudara bisa. Mengakuin aja. Percaya aja saudara. Saudara bisa perbarui pikiran saudara. Saudara bisa tundukkan pikiran saudara. Saudara bisa berpikir apa yang baik, berkenan, yang murni, yang indah. Haleluya, yang adil. Karena saudara sudah ciptaan baru. Amin saudara. Haleluya. Jadi ingat, firman-Nya mengatakan masa depan saudara cerah, jalan saudara semakin terang, Allah selalu menuntun saudara. Haleluya, hal-hal akan semakin baik dalam hidup saudara. Saudara akan naik terus dan tidak akan turun. Saudara gak akan lagi naik turun. Tidak usah mengakuin perasaanmu yang tidak benar. Ya kan, mengakuin kebenaran firman-Nya. Tuhan akan menyebabkan hal-hal baik terus dinyatakan atas saudara. Saudara tidak akan dipermalukan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di yang berikutnya ya. God bless.